Mitra bisnis pemirsa, Apple kembali meluncurkan perangkat canggihnya yakni iPhone Special Edition dan iPad Pro. Rilisnya berbagai perangkat ini diharapkan tetap mampu menjaga momentum perusahaan. iPhone Special Edition atau iPhone SE ini merupakan peningkatan dari iPhone 5S yang dirilis pada 2013 silam. Perbedaannya dengan iPhone sebelumnya adalah ukuran layarnya yang lebih kecil, yakni hanya 4 inci. iPhone SE ini dilengkapi dengan iOS 9.3, kamera 12 megapiksel dan kapasitas RAM 2 GB. Selain itu, Apple juga meluncurkan iPad Pro dengan ukuran yang lebih kecil, dengan keunggulan keyboard yang dapat dilepas serta stylus. iPad ini sengaja dirancang bagi para pebisnis. Informasi lain, pemirsa, berkebun di lahan sempit dengan beragam jenis tanaman rasanya adalah hal yang tidak mungkin. Namun di Semarang, Jawa Tengah, lahan sempit disulap menjadi lahan produktif yang meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Berawal dari keterbatasan lahan untuk berkebun di perkotaan, Tari, seorang ibu rumah tangga, berinovasi membuat kebun hidroponik miliknya sendiri. Meski hanya memiliki lahan 7 kali 6 meter saja, kebun hidroponik yang berada di kawasan Gedawang, Semarang, Jawa Tengah ini mampu menghasilkan beragam jenis sayuran seperti sawi, selada, brokoli, kangkung, serta buah-buahan. Selain itu, dari kebun kecilnya ini Tari mampu meraup 35 juta rupiah dalam sekali panen. Dan setelah dipikir-pikir, tanaman ini sangat menjanjikan karena mengingat sekarang itu sangat sulit kita mendapatkan sayur sehat. Jadi kita lebih menekankan untuk tanam ini yang bisa untuk bisnis, istilahnya gitu, hobi yang nantinya selain jadi hobi juga jadi sebuah peluang usaha. Jadinya tanaman di sini sekitar hampir 7.000 tanaman. 7.000 tanaman itu setiap bulan kita bisa panen. Setiap bulan dengan asumsi satu tanaman kita bisa jual senilai misalnya 5.000. Jadi 7.000 kali 5.000 itu sudah 35 juta dipotong. Hingga kini pun banyak pengunjung yang datang ke perkebunan mini ini untuk belajar menanam dan berkebun tanaman organik dengan teknik hidroponik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ardiansyah, Metro TV. Pemirsa, pipa yang membawa gas alam rentan terhadap kebocoran dan bisa menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan gas serta ikut berkontribusi terhadap pemanasan global. Hal tersebut membuat perusahaan Amerika mengembangkan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone untuk mendeteksi kebocoran gas secara lebih mudah dan akurat. Berikut kita ikuti laporan Helmi Yohanes dari VOA di Washington DC. Sekitar 2 juta kilometer jalur pipa mengantar gas alam dari ratusan ribu sumur ke konsumen di Amerika Serikat. Komponen utamanya gas metana, yang merupakan gas rumah kaca yang lebih merugikan lingkungan dibanding karbon dioksida. Departemen Energi Amerika Serikat bertujuan menekan kebocoran metana, khususnya di tempat penyimpanan dan lubang sumur. Kebocoran biasanya dicari dengan detektor genggam. The tool that's used in the industry routinely is just used for leak surveying to locate the leaks. Menggabungkan teknologi laser inframerah dengan drone, Physical Sciences Incorporated tengah mengembangkan pemantau kebocoran. The drone sits in this platform and serves as a continuous monitor. When it detects a leak from whatever it's monitoring, the drone takes off autonomously, surveys around, measures how much is leaking, and locates where the leak is coming from. Drone ini masih dalam tahap uji coba dan baru mampu memantau wilayah 100 meter persegi. Namun tengah dikembangkan konfigurasinya guna memantau wilayah yang lebih luas. For wellheads, we're envisioning a platform, perhaps one at every wellhead, and there could be many thousands of those. For other applications, we may have transportable platforms so that we allow the vehicle to go from one spot to another. Harga operasionalnya sekitar $3.000 per bulan, termasuk pemasangan dan pemeliharaan.
Kebocoran gas bisa menimbulkan kerugian besar seperti bocornya gas di California Selatan pada akhir tahun lalu yang dianggap terbesar dalam sejarah Amerika, sehingga mengakibatkan perusahaan Sempra Energy harus menanggung $300 juta lebih untuk berbagai biaya, termasuk untuk menambal kebocoran, relokasi warga, dan ongkos hilangnya gas. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro Bisnis kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rike Karolin. Terima kasih telah menyaksikan Metro Bisnis. Kami kembali besok di waktu yang sama. Sampai jumpa.